Halo semuanya, selamat datang di sesi kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih kalau getaran dahsyat di bawah kaki kita waktu gempa bumi dan cara kacamata yang mungkin lagi Anda pakai sekarang buat fokusin cahaya itu sebenarnya punya benang merah sains yang sama? Serius loh, tema besar kita hari ini adalah energi dan pergerakan. Kita bakal jalan-jalan dari ngomongin struktur raksasa bumi kita, turun ke konsep fisika klasik tentang gelombang, sampai ke hal yang super praktis, yaitu gimana caranya kita bisa selamat dari bencana alam. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal ngelihat sains dengan cara yang jauh lebih asik dan saling terhubung dari sebelumnya. Nah, bulan hari ini, perjalanan kita bakal ngelewatin 5 titik utama. Pertama, mengenal lapisan bumi. Terus, lanjut ke penyebab bencana gempa bumi. Ketiga, fisika getaran dan gelombang. Keempat, pembentukan bayangan pada lensa. Dan terakhir ditutup dengan siaga dan edukasi bencana. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengenal lapisan bumi. Yuk, kita mulai dari tempat kita berpijak sekarang. Coba deh bayangin bumi kita itu ibarat telur rebus. Nah, litosfer ini adalah cangkangnya yang super tipis dan keras. Ini rumah kita. Litosfer ini kebagi dua. Ada kerak benua yang biasanya lebih tebal dan umurnya udah tua banget, sama kerak samudra yang umurnya jauh lebih muda karena terus-terusan kebentuk dari pergerakan magma. Biarpun keras, lapisan tempat kita tinggal ini sebenarnya rapuh banget loh. Dan kalau kita bandingin ketebalan sama suhunya, wow, litosfer kita itu nggak ada apa-apanya. Tepat di bawah cangkang tipis tadi, ada astenosfer yang tebalnya sampai 2.900 km. Bentuknya itu campuran cairan kental yang panasnya tembus 3.000 derajat Celcius. Belum selesai, makin ke dalam lagi ada barisfer, alias inti bumi yang isinya nikel dan besi dengan suhu gila-gilaan, 4.800 derajat. Jadi ya, cangkang tipis tempat kita hidup ini sebenarnya lagi ngapung santai di atas lautan batuan super panas yang terus bergejolak. Terus, karena lapisan raksasa di bawah kita ini nggak pernah diem, kita masuk ke bagian kedua, penyebab bencana gempa bumi. Sekarang, coba bayangin ini. Ada energi raksasa dari kedalaman mantel bumi yang terus-terusan neken kerak bumi selama berabad-abad. Nah, apa yang terjadi waktu kerak bumi yang rapuh tadi udah nggak sanggup lagi nahan tekanan itu? Begitu pertahanannya jebol dan energinya dilepas dalam hitungan detik, ya, itulah realitas mematikan yang kita kenal sebagai gempa bumi. Jadi begini, getaran gempa itu sebenarnya bisa dipicu sama 3 hal utama. Pertama, gempa vulkanik. Ini kejadian waktu magma bermigrasi ke atas dan mecahin batuan. Biasanya sih skalanya lumayan kecil, rata-rata di angka 4 skala Richter. Terus yang kedua, nah ini nih yang paling merusak, gempa tektonik. Ini terjadi waktu lempeng-lempeng samudra dan benua tadi saling tabrakan atau nyusup di zona subduksi yang bikin energi masif terlepas. Dan yang terakhir, gempa runtuhan. Kalau ini dampaknya cuma di area lokal aja, misalnya gara-gara ada terowongan tambang atau gua yang ambruk. Nah, getaran yang menghancurkan tadi pada dasarnya cuma energi yang lagi jalan-jalan di dalam bumi. Makanya, kita masuk ke bagian ketiga, fisika getaran dan gelombang. Satu hal yang menarik banget adalah gimana energi ini merambat dan punya jenis yang beda-beda. Ada yang namanya gelombang transversal. Di tipe ini energi bergerak maju tapi partikelnya getar tegak lurus alias naik turun. Persis kayak bukit dan lembah di riak air kalau Anda melempar batu ke kolam. Terus ada lagi gelombang longitudinal. Kalau yang ini getarannya sejajar sama arah rambatannya. Jadi dia ngebentuk pola rapatan sama renggangan. Nah, gelombang primer seismik dari gempa bumi atau bahkan suara saya yang lagi Anda dengerin sekarang ini, itu merambatnya pakai cara longitudinal ini. Pastinya, semua gelombang ini bisa kita ukur dan prediksi pakai fisika dasar. Kita bisa tahu seberapa ekstrim simpangan goyangannya lewat amplitudo, kita juga bisa ngukur waktunya pakai periode dan frekuensi. Tapi, yang paling krusial buat gempa itu gimana kita ngitung cepat rambat gelombangnya. Caranya gampang banget, tinggal kalikan aja panjang gelombang dengan frekuensinya. Paham hitung-hitungan ini tuh penting banget loh. Kenapa? Karena inilah kunci buat para ilmuwan waktu mereka bikin sistem peringatan dini gempa biar kita bisa evakuasi tepat waktu. Lanjut ke bagian keempat, karena cahaya itu ternyata juga bentuk dari gelombang elektromagnetik, mari kita bahas pembentukan bayangan pada lensa. Konsep energi merambatnya sama, tapi ini penerapannya beda banget. Kita kenal 2 lensa utama. Pertama, lensa cembung, yang bentuknya agak gendut atau tebal di tengah. Tugas utamanya itu ngumpulin energi cahaya, alias konvergen, ke satu titik fokus yang nilainya positif, persis kayak fungsi kaca pembesar. Kebalikannya, ada lensa cekung yang bagian tengahnya lebih tipis. Lensa ini justru nyebarin atau mendivergensikan gelombang cahaya tadi ke segala arah, dan dia punya titik fokus imajiner yang nilainya negatif. Ada satu hukum emas yang jadi pegangan kita soal lensa. Bunyinya, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju ke titik fokus di belakang lensa. Sederhananya gini, waktu gelombang cahaya nabrak kaca lensa, kecepatannya bakal berubah.
dan bikin sinarnya berbelok alias dibiaskan. Kalau sinarnya datang lurus sejajar, dia pasti bakal dibelokin dengan presisi, tembus ngelewatin titik fokusnya. Begitulah cara sebuah lensa mengendalikan arah cahaya buat bikin bayangan visual. Sekarang, mari kita lihat gimana perhitungan matematikanya. Sama kayak kita ngitung kecepatan gempa tadi, kita juga bisa nebak di mana posisi bayangan bakal muncul. Kita pakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Jadi, kalau kita meletakkan benda di jarak 10 cm dari lensa yang punya titik fokus 6 cm, matematika membuktikan bayangannya bakal terbentuk di jarak 15 cm dan perbesarannya membesar 1,5 kali lipat. Oh iya, karena jarak bayangannya itu bernilai positif, itu artinya bayangannya beneran nyata dan bentuknya terbalik. Elegan sekali kan fisika ini? Oke, kita tarik mundur sedikit dari rumus fisika dan hitung-hitungan optik tadi, dan kita masuk ke bagian terakhir yang paling aplikatif buat kehidupan kita, siaga dan edukasi bencana. Kalau kita perhatiin materi-materi panduan tanggap darurat resmi, kita jadi sadar kalau aturan keselamatan itu nggak dibuat sembarangan loh. Langkah-langkah ini disusun dengan sangat terstruktur sama para pakar yang beneran paham sama parameter fisika getaran gempa yang udah kita bahas tadi, dan juga memperhitungkan seberapa cepat runtuhan bangunan bisa jatuh. Makanya, pas bumi lagi bergetar hebat karena rambatan energi, Anda nggak boleh asal lari kepanikan. Ikutin protokol keselamatan 3B ini. Pertama, berlindung. Segera masuk ke bawah meja kayu atau perabot kokoh buat nahan benda-benda yang jatuh. Kedua, berlutut. Masih ingat teori amplitude gelombang tadi kan? Nah, dengan ngerendahin badan, Anda menurunkan pusat gravitasi. Jadi Anda nggak gampang terpelanting pas gelombangnya menggoyang lantai. Dan ketiga, bertahan. Pegang kuat-kuat tempat Anda berlindung sampai frekuensi getarannya benar-benar berhenti. Jangan dilepas sebelum guncangannya beres ya. Tapi tentu aja, hafal teorinya doang nggak cukup. Memori otak kita harus dilatih biar bisa merespons tanpa panik. Coba lihat inovasi keren di dunia pendidikan yang mengubah papan permainan klasik ular tangga jadi sarana edukasi bencana. Mitigasi bencana disulap jadi pengalaman interaktif. Anak-anak main tebak-tebakan pakai dadu, dikasih pertanyaan kritis tiap mendarat di kotak tertentu, dan dapat hadiah kalau jawabannya benar. Belajar yang diulang-ulang tapi seru kayak gini, itu terbukti ampuh banget ngebangun refleks memori. Jadi pas bencana aslinya datang, otak mereka otomatis tahu persis apa yang harus dilakukan. Nah, sepanjang sesi ini, kita udah berhasil melacak jejak energi yang luar biasa. Dari inti bumi yang panasnya ekstrem, menjalar jadi energi seismik yang meruntuhkan bangunan, sampai ke energi cahaya yang ngelewatin lensa di mata kita. Semuanya ternyata saling terhubung dan diatur sama hukum fisika gelombang yang sama persis. Sains itu bukan cuma rentetan rumus di atas kertas, tapi benar-benar alat untuk memahami alam